Asuhan Keperawatan Dermatitis oleh kelompok 4. Berikut nama-nama kelompok kami. Nah, apa sih yang dimaksud dengan dermatitis? Buat kalian yang belum tahu apa itu dermatitis, yuk mari kita pelajari bersama. Halo, kalian udah pernah dengar istilah eksim, eksema, bahkan dermatitis belum? Nah, di sini saya akan menjelaskan definisi dari dermatitis. Dermatitis adalah peradangan hebat yang menyebabkan pembentukan lepuh atau gelembung kecil pada kulit hingga akhirnya pecah dan mengeluarkan cairan. Adapun karakteristik dari dermatitis yang masing-masing memiliki indikasi dan gejala. Contohnya, 1. Kontak dermatitis biasanya disebabkan oleh alergen atau alergi yang berada di dalam tanaman merambat atau deterjen, karena tanaman merambat dan deterjen itu memiliki racun. Yang dapat diindikasikan yaitu kulit memerah dan gatal-gatal. Orang yang biasanya terkena dermatitis kompak akan mengalami bentol-bentol yang meradang karena berkontak langsung dengan penyebab kulit alergi. Contoh masalah yang biasanya sering muncul: 1. Tidak cocok dengan sabun lantai. 2. Tidak cocok dengan sabun mandi. 3. Tidak cocok dengan sabun cuci baju. 2. Neurodermatitis, peradangan kulit kronis, gatal sirkumstrip, ditandai dengan kulit tebal dan garis kulit tampak lebih menonjol atau lichenifikasi, menyerupai kulit batang kayu akibat garukan atau gosokan yang berulang-ulang karena berbagai rangsangan pruritogenik. Timbul karena goresan pada kulit secara berulang, bisa berwujud kecil, datar, dan dapat berdiameter sekitar 2,5 sampai 25 cm. Penyakit ini muncul saat sejumlah pakaian ketat yang kita kenakan menggores kulit sehingga iritasi. Iritasi ini memicu kita untuk menggaruk bagian yang terasa gatal. Biasanya memicu pada pergelangan kaki, pergelangan tangan, lengan, dan bagian belakang dari leher. Seborrheic hematitis, kulit terasa berminyak dan licin, melepuhnya sisi-sisi dari hidung, antara kedua alis, belakang telinga, serta dada bagian atas. Dermatitis ini seringkali diakibatkan oleh faktor keturunan, muncul saat kondisi mental dalam keadaan stres atau orang yang menderita penyakit saraf seperti Parkinson. Yang keempat, status dermatitis merupakan dermatitis sekunder akibat insufisiensi kronik vena atau hipertensi vena tungkai bawah yang muncul dengan adanya varises dan juga menyebabkan pergelangan kaki dan tulang kering berubah warna menjadi memerah atau coklat, menebal, dan juga bahkan dapat menyebabkan gatal. Dermatitis muncul ketika adanya akumulasi cairan di bawah jaringan kulit varises dan kondisi kronis lain pada kaki juga dapat menjadi salah satu penyebabnya. Atopik dermatitis. Atopik dermatitis merupakan keadaan peradangan kulit kronis dan resitif, disertai gatal yang umumnya sering terjadi selama masa bayi dan anak-anak. Sering berhubungan dengan peningkatan kadar IgE dalam serum dan riwayat atopi pada keluarga atau penderita DA, rinitis alergik, atau asma bronkial. Kelainan kulit berupa papul gatal yang kemudian mengalami ekskoriasi dan lichenifikasi, distribusinya di lipatan atau fleksural dengan indikasi dan gejala antara lain gatal-gatal, kulit menebal dan pecah-pecah, seringkali muncul di lipatan siku atau belakang lutut. Dermatitis biasanya muncul saat alergi dan seringkali muncul pada keluarga yang salah satu anggota keluarga memiliki asma. Biasanya dimulai sejak bayi dan mungkin bisa bertambah atau berkurang tingkat keparahannya selama masa kecil dan dewasa. Penyebab dermatitis dapat berasal dari luar, eksogen, misalnya bahan kimia, contoh detergen, asam, basa, oli, semen, fisik, sinar dan suhu. Mikroorganisme, contohnya bakteri dan jamur, dapat pula dari dalam, endogen, misalnya dermatitis apotik. Sejumlah kondisi kesehatan ahli faktor genetik, fisik, stres, dan iritasi dapat menjadi penyebab eksim, kulit yang pecah-pecah dan meradang, yang disebabkan eksim menjadi infeksi. Pada dermatitis, kontak iritan kelainan kulit
timbul akibat kerusakan sel yang disebabkan oleh bahan iritan melalui kerja kimiawi dan fisika. Bahan iritan merusak lapisan tanduk dalam beberapa jam atau menit. Bahan iritan tersebut akan berdifusi melalui membran untuk merusak lisosom, mitokondria, dan komponen inti sel. Manifestasi klinis subjektifnya terutama ada tanda-tanda radang akut, kemudian terdapat pula kenaikan suhu, kemerahan, edema, dan gangguan fungsi kulit. Untuk objektifnya biasanya batas kelainan tidak tegas dan terdapat lesi polimorfi yang dapat timbul secara serentak atau berturut-turut. Pada permulaan eritema dan edema sangat jelas pada kulit yang longgar, misalnya muka, terutama palpebra dan bibir, dan genitalia eksterna. Infiltrasi biasanya terdiri atas papul. Lalu ada juga beberapa pemeriksaan penunjangnya. Yang pertama, pemeriksaan laboratorium, dan yang kedua, pemeriksaan histopatologi atau pemeriksaan penunjang. Setelah itu ada komplikasi pada dermatitis juga loh. Yang pertama yaitu gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Yang kedua, infeksi sekunder. Dan yang ketiga, hiperpigmentasi. Dan yang terakhir adalah jaringan parut muncul pada paparan bahan korosif atau ekskorasi. Jadi kesimpulannya, dermatitis adalah peradangan kulit epidermis dan dermis sebagai respon terhadap pengaruh faktor eksogen atau faktor endogen. Penyebab dermatitis dapat berasal dari luar atau eksogen, misalnya bahan kimia. Contoh, deterjen, asam, basa, oli, dan semen. Fisik, sinar dan suhu. Mikroorganisme, contohnya bakteri dan jamur. Dapat pula dari dalam atau endogen, misalnya dermatitis atopik. Pencegahan merupakan hal yang penting. Di lingkungan rumah, beberapa hal yang dapat dilaksanakan misalnya penggunaan sarung tangan karet diganti dengan sarung tangan plastik, penggunaan mesin cuci, sikat berpegangan panjang, dan penggunaan deterjen.